Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam wa qaddara rizqahu wa ajalahu wa alayhi bika'sil manuni qad hakam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada lagi Bu yang tadi. Ya, kalau saya tanya kabarnya Ibu, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya. Masa lu mas baru 1,5 juz ya, 1/4. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kalau udah umur-umur segini itu Allahu Akbarnya agak beda sama yang umur-umur muda. Allahu Akbarnya Allahu Akbar. Kalau udah cuma Allahu Akbar gitu ya. Kalau yang muda, kalian tuh Allahu Akbar. Nah itu. Sudah ini apa? Suaranya tidak terlalu kuat lagi, powernya lagi ya. Kalau lagi muda ya sudah Allahu Akbar itu kuat. Allahu Akbar. Kalau waktu kecil juga bilang lapar, ya, lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biiznillah dengan izin Allah kita bertemu di tempat yang mulia ini di Masjid Baitur Rahmah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pertama kali masih pertama kali ketemu saya. Atau mungkin sudah bosan lihat saya, ada juga. Ya, dari kalau untuk materi mungkin masih baru ini, ada juga yang sudah lama dengan saya. Mudah-mudahan pembelajaran kita atau belajar di pagi hari ini dan insya Allah nanti di 3 hari setelahnya manfaat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kemudahan dalam talabul ilmi, mempelajari sedikit dari banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan umur yang berkah. Allah berikan semua lindungan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang keluarganya atau dirinya sendiri yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehingga bisa lebih semangat dan istiqamah dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan melihat saya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peta konsepnya sudah dikirim?
Sudah dibagikan ya? Sudah dibagikan. Itu masih ada kurang satu Ibu ya. Di ayat ketujuhnya sudah sampai mana di peta konsepnya? Ayat berapa? Ayat 6. Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 6 ya. Sampai halaman berapa Ibu? Halaman 10. Halaman 9. Coba diangkat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, dua ayat lagi berarti ya. Dua ayat lagi. Nanti di pre-nyusul nanti Ibu ya, mungkin besok. Soalnya kemarin saya itu estimasinya itu selesai kemarin sore, tapi ternyata full banget kemarin Jumat itu. Habis dari sini lanjut ke PEDC, kemudian lanjut ke Ocean Garden, baru kultum lagi terawih, tapi saya langsung 14 habis istirahat rumah, capean. Rabbi maklumi ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Insya Allah besok ditambahi dua ini lagi, dua desain lagi. Sudah selesai tadi pagi. Insya Allah itu menjadi bahan bacaan dari Bapak Ibu semuanya dan bahan renungan bersama. Jadi bahan renungan bersama kayak model ya. Harus tegak. Jadi bahan renungan kita bersama bahwa pentingnya suratul Fatihah, keutamaan suratul Fatihah, kemudian bagaimana kita nanti mempelajari suratul Fatihah, dan di situ juga saya buat apa keseringan kesalahan kita di dalam membaca suratul Fatihah. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya juga nanti di tiga hari terakhir di tanggal berapa itu? Tanggal 11, 12, 13. Insya Allah juga nanti saya akan buat peta konsep, tapi babnya berbeda, yaitu bab sholat. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan di peta konsep itu nanti nggak bosan lihatnya, nggak bosan baca. Kalau Word, kalau bentuk teks, kayaknya ibu-ibu bosan baca ya. Kadang-kadang chat WA itu juga udah dikasih pengumuman jamnya jam berapa, padahal jamnya sudah ada di situ. Malas baca. Ya, lain kali pengumuman kayaknya harus pakai peta konsep gitu ya. Rupanya. Nah, wallahu a'lam ya. Bapak Ibu yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, di awal saya berikan judul aku bersama Quran suratul Fatihah. Saya mengambil judul tersebut karena kita setiap hari tidak pernah lepas dari suratul Fatihah. Kalau kita ingin sholat pasti dengan suratul Fatihah. Maka di setiap hari kita itu pasti berhubungan dengan surah Al-Fatihah. Nah, itulah Bapak Ibu, bahwa suratul Fatihah ini merupakan surah pembuka di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian surah Al-Fatihah ini penting untuk kita pelajari dan kita pahami dan kita kuasai. Kenapa? Karena di dalam sholat kita itu tergantung dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah masuk kepada rukun sholat, bukan rukun nikah Ibu ya. Rukun sholat, rukun nikah nggak baca suratul Fatihah juga sah ya. Nggak usah nunjuk saya, belum nikah soalnya. Ya, dari suratul Fatihah itu aku bersama surah Al-Fatihah. Niatan saya, harapan saya itu ibu-ibu itu selalu dengan suratul Fatihah setiap harinya itu baca dengan baik dan benar. Ya, jadi ibu-ibu semangat seperti yang kita baca tadi pagi, yang kita baca tadi sebelum pembukaan di muqaddimah tadi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan mendatangi para ahli-ahlinya di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Nah, hadis tersebut diriwayatkan pada kisahnya Abu Umamah yang mengatakan kepada Nabi bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya nanti di surga, yaitu mereka akan diberikan tempat yang seluas 2 kali bumi dan langit di muka bumi. Kemudian semuanya itu mereka akan diberikan mahkota, atau bukan mahkota raja itu ya, nggak bisa kita bayangkan. Mahkota ini artinya keistimewaan yang berlebih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW dalam
penjelasannya itu mengatakan bahwa tidak hanya untuk menghafal Al-Quran, bagian daripada membaca Al-Quran, kemudian tahsinul Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sampai pada tahap pengamalan Al-Quran. Itu ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngajinya santai aja ibu ya, nggak usah tegang-tegang. Nyantai nyantai ya. Langsung dipelototin. Nyantai. Tadi ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis yang kedua yang kita baca tadi itu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang-orang sebaik kalian itu, sebaik-baik di antara umat-umatku, kata Nabi SAW itu adalah man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mau tahap mempelajari, tahap mengajari, menjadi orang yang terbaik, kata Nabi. Nah, termasuk ibu-ibu ini mempelajari Al-Quran. Bagian dari suratul Fatihah adalah intisari di dalam Al-Quran. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti Bapak Ibu, setelah saya sampaikan nanti mungkin keutamaan, dasar-dasar, kemudian nama lain dari suratul Fatihah, nanti kita pelajari surah ayat pertama saja dulu. Ya, surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat kedua, baru nanti seterusnya, kemudian seterusnya yang lainnya di hari kedua dan hari ketiga. Setidaknya nanti ibu-ibu merasakan, mencicil bagian dari bacaan-bacaan yang benar di suratul Fatihah. Nah, mari ibu dibuka di halaman yang pertama. Setelah daftar isinya sudah dibaca ibu ya. Nah, daftar isinya sekitar 12 halaman. Silahkan dibuka pada halaman yang pertama. Nah, pada halaman yang pertama ada di situ saya buat keutamaan Quran suratul Fatihah. Ini kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Setengah 11. Setengah 3. Perasaan kalau usaha yang lain setengah 11. Kalau saya karena masih muda itu. Sampai malam pun bisa. Nah Ibu, keutamaan Quran suratul Fatihah. Nah, yang pertama di keutamaan suratul Fatihah itu Bapak Ibu ada tertulis, kita buat dari atas, yaitu Ummul Quran, induknya daripada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya induk berarti itu bermuara kepada hal tersebut. Ya, anak ayam apabila dia memiliki induk, maka anak ayam itu akan mengikuti induknya. Nah ini Al-Quran ini adalah intisari atau ummul Quran, itu adalah suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr di ayat ke-87 bahwa 87 yang tertulis di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ya, silakan dibuka Al-Quran, enggak apa-apa Bapak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kira-kira artinya seperti ini. Sungguh kami telah menganugerahkan sab'an minal mathani, kepadamu 7 ayat, kemudian yang dibaca secara berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dari Al-Quran yang agung. Bahwa ayat ini atau surah Al-Hijr ayat 87 ini menjelaskan kepada kita atau kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah diturunkan 7 ayat itu secara berulang-ulang yang dibaca, kemudian dari bagian pada Al-Quran Al-Azim.
Azim itu artinya agung, di mana agung itu nggak ada ibu lagi tandingannya. Zat yang maha agung berarti zat yang tidak ada lagi di atasnya. Kecuali Mas Agung. Mas Agung masih ada bu, yang lainnya itu. Mas Agung 1, Mas Agung 2, seterusnya. Tapi kalau zatnya Allah, zat yang agung, Al-Quran Al-Azim, berarti tidak ada lagi kitab selain Al-Quran yang mengatasi, yang diatasi oleh kitab-kitab lain. Al-Quran sudah mentok pada posisi paling atas, tidak ada lagi di atasnya, begitu ya. Makna dalam bahasa Arab itu azim itu seperti itu, zat yang agung. Lalu kalau mulia, dia itu dalam segi derajat dia memang tinggi, akan tetapi zatnya itu juga tidak tertandingi dalam hal segala apapun. Akram atau mulia, azim, agung, aziz, dan seterusnya. Dan zat-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran Allah yang menurunkan, Al-Quran Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mewahyukan melalui malaikat Jibril, maka Al-Quran ini menjadi suatu hal yang agung, yang mulia, yang agung, kemudian yang tidak ada tandingan baginya, sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Apa bu kitab sebelumnya? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Nah, itu ya. Kemudian dilengkapi semuanya itu pada Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran, baik kisah Nabi Daud, baik kisah Nabi Musa, baik kisah Nabi Isa, dan seterusnya, termaktub seluruhnya di dalam Al-Quran. Menjelaskan kegiatan hari ini, kegiatan yang lalu, kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang akan datang contohnya bagaimana ibu? Akan nanti akan datang hari kiamat, kemudian dan seterusnya, ya. Kemudian turun Dajjal, seterusnya. Nah, itu. Maka inilah Bapak Ibu, suratul Fatihah ini merupakan intisari dari semua itu. Itu yang pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, baik. Itu intisari yang pertama, itu intisari yang utama di dalam Al-Quran, suratul Fatihah. Makanya kita penting dalam mempelajari suratul Fatihah ini. Tapi sebelum kita membaca atau mempelajari ayat per ayat, kita harus paham dulu. Istilahnya PDKT gitu Ibu. Ya, kalau kita mau dekatin orang kan tidak langsung intisarinya. Ibu-ibu yang pengalaman, saya belum ini. Ya, maksudnya kalau mau masuk ke sekolah lah, misalnya masuk daftarkan anak ke sekolah, kita pasti lihat persyaratannya dulu. Anak saya masuk kriteria atau tidak. Anak saya ini lengkap gak persyaratannya atau tidak. Seperti itu. Kita ingin masuk kepada dalam suratul Fatihah, kita lihat dulu keutamaannya, sehingga semakin dekat dengan suratul Fatihah. Sama dengan menghafal Al-Quran juga Bapak Ibu. Jangan langsung dihafal dulu, dipahami dulu. Ini surahnya turun di mana? Turun di Makkah atau turun di Madinah? Di mana nggak ada yang turun Bu? Makkah atau Madinah? Ya, ini diturun Makkah atau Madinah? Berapa jumlah ayatnya? Kemudian apa asbabun nuzul dari keseluruhan surah ini? Menjelaskan tentang apa? Apakah menjelaskan tentang taubat? Atau menjelaskan tentang hari kiamat? Apakah menjelaskan tentang perjalanan rihlat asyitai wasaib surah Al-Quraisy? Apakah menjelaskan tentang toleransi antara muslim dengan orang-orang kafir surah Al-Kafirun? Nah, itu dipahami dulu Ibu. Dipahami lebih awal agar nanti dia mendekat sendiri setelah ada di dalam hati kita itu pemahaman tentang awal-awal dari surah itu, maka dia itu akan mudah. Setidaknya Ibu, surah yang dibaca itu nyaman dibaca, khusyuk di dalam hati, khusyuk di dalam sholat, jikalau kita sudah memiliki zauq di dalam surah itu, atau rasa, sudah diketahui rasanya. Gitu ya. Jadi kan kalau apa namanya, seperti apa, kalau bukan seperti mati lampu, rasa apa namanya, zauq. Nah, kalau kita kayak naik motor Bu, kalau ada rasanya itu kan feeling, apa ya, ini lewat apa enggak, itu kan nggak nabrak Bu. Kalau sekiranya nggak ada feelingnya, udah nggak karu-karuan, nabrak sana nabrak sini. Nah itu Bu, makanya kita pelajari dulu awal-awal ini. Yang pertama tadi keutamaannya apa Bu? Ummul Quran, ya, Ummul Quran. Yang kedua, keutamaan dari suratul Fatihah itu adalah berhubungan dengan Allah. Manusia, hubungan manusia dengan
Allah, yaitu hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Suratul Fatihah ini kita jadikan sebagai sarana kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun di dalam sholat kita, sehingga interaksi antara hamba dengan Allah itu terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kehidupan kita ini dimanapun berada, baik ibu duduk maupun berbaring maupun di saat berjalan dan seterusnya, itu memang harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ibu-ibu sambil masak, sambil berzikir, sambil sambil nyapu, sambil berzikir, sambil makan, sambil berzikir. Tapi dalam suratul Fatihah, dalam sholat kita nggak bisa sambil makan, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa, gitu ya. Jadi memang fokus interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan murojaah. Mungkin ibu-ibu nggak murojaah lagi kan kalau suratul Fatihah itu. Sudah hafal semua, Bu? Sudah hafal. Apalagi surah Al-Ikhlas ya. Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Kahfi, agak sepi sudah. Nah itu Ibu ya. Jadi suratul Fatihah ini hubungan kita dengan Allah. Tidak hanya suratul Fatihah, semua surah itu interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita momentum mempelajari suratul Fatihah, maka inilah yang kita bahas lebih rinci. Nah, di Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 24, ibu-ibu bisa memperhatikan atau sudah ada di dalam peta konsep itu. Saya mau nampilin PPT tapi enggak bisa Ibu, masih bermasalah. Jadi nanti insya Allah besok dibetulkan hari ini. Nah, suratul Fatihah itu berhubungan dengan Allah tadi. Di Al-Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kamu dikumpulkan. Ini menjelaskan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara manusia dengan hatinya itu diberikan perbedaan, diberikan jarak. Bisa hati kita bisa sejalan, tapi jiwa atau raga kita tidak sesuai. Bisa jiwa kita melaksanakan sholat atau membaca suratul Fatihah, tapi hati kita tidak sejalan. Jadi zawahir wa batiniyah tidak sejalan. Nah, di dalam hablum minallah ini, dalam suratul Fatihah ini mengikat hablum minallah tadi itu harus sejalan batiniyah dan zahiriyah. Hati dan pikiran dan raga kita semuanya. Jadi seperti yang gombalan bapak-bapak atau ibu-ibu itu, jiwa raga akan kuberikan untukmu, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi hablum minallah. Al-Quran suratul Fatihah itu menjelaskan hubungan kita kepada Allah. Karena semua makna dari Al-Fatihah itu nanti semuanya itu pasti hubungan kita dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan setelah hari kehidupan dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamulah kami memohon dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, itulah hubungan kita dengan Allah itu. Bahwa kita di dunia ini tidak ada yang bisa kita meminta tolong selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Quran surah Al-Anfal tadi itu, serulah jika sudah ada seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad, maka laksanakan. Karena tidak masih diberikan batasan antara manusia dengan hatinya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung pujian. Di mana mengandung pujian ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad 7291 ya. Kemudian tadi di situ hadis Muslim di 395 bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya, di dalam kitab Al-Azkar juga ada dituliskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sejatinya menjawab apa yang dibacakan oleh hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang berinteraksi dengan suratul Fatihah itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu, kalau Ibu membaca suratul Fatihah masih muncul kekhusyuan atau enggak, Bu? Atau ingat makan, ingat takjil, ingat yang lain, atau ingat Yusuf? Atau ingat yang lain? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tersebut itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain, bahwa Allah berfirman, saya membagi antara aku dengan hambaku itu menjadi dua, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah Subhanahu wa taala di saat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa hambaku ini telah memujiku. Ya, hambaku ini telah memujiku. Kemudian apabila hamba Allah Subhanahu wa taala membaca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Allah, hambaku telah mengulangi pujian untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seterusnya Allah jawab, iya maliki yaumiddin. Dengan kalimat itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku itu telah mengagungkanku. Mengagungkan artinya tidak ada lagi zat yang di hari pembalasan itu nanti yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan rahmat, dan seterusnya. Bahwa Malik Yaumiddin, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Kita mengakui dalam itu, kemudian Allah, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pada kalimat ini antara aku dengan hambaku. Ini antara aku dengan, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Maka dalam ayat tadi itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa sesungguhnya kepada Allah lah kita meminta dan kepada Allah lah memohon pertolongan. Nah, Allah menjawab ini antara aku dengan hambaku yang membaca surah Al-Fatihah tadi dalam sholat tadi itu. Kemudian ini antara aku dengan hambaku, bahwa saya akan memberikan sesuai apa yang dia minta. Nah, mungkin ibu minta rumah, minta apa lagi? Lunasi hutang. Kita dilunasi hutang, minta apa lagi? Bukan berarti dalam sholat yang mintanya ibu ya. Jadi kita membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah nanti di saat kita meminta apapun yang di dalam kendala kita itu Allah berikan kemudahan. Makanya kan banyak ibu-ibu, ustadz-ustadz kita itu banyak masalah memulai apapun kegiatan baca suratul Fatihah untuk diberikan kemudahan, karena tidak ada zat yang memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Apabila hamba Allah mengucapkan itu, ini milik hambaku dan memiliki hamba aku dan hambaku sesuai yang dia minta tadi, iya karena aku dua iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala dari kalimat iya sampai terakhir tadi itu antara aku dengan hambaku sesuai dengan apa yang dia minta saya berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan-jalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam memujian atau penuh dengan pujian tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung pujian tadi ya. Kemudian yang keempat kita perhatikan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam Al-Qur'an surah apa Ibu? Surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat ke-4. Silakan dibuka Bapak Ibu, Az-Zukhruf ayat ke-4. Cahaya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Monggo sama-sama Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Artinya wa innahu dan sesungguhnya Al-Qur'an maksudnya itu fi ummil kitab itu berada di dalam ummul kitab yaitu Lauhil Mahfuz di sisi kami la'aliyun hakim, benar-benar bernilai tinggi dan penuh dengan hikmah. Nah, siapa? Penuh dengan hikmah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah cahaya yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran dan Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat kelima sebagai obat, ya sebagai obat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menjelaskan Fatihatul Kitabi Shifa'un minas sam. Yaitu Fatihatul Kitab adalah obat bagi yang terkena racun. Fatihatul Kitab itu berarti pembuka daripada kitab. Apa pembukanya Bu? Pembuka kitab kita Al-Quran itu berarti suratul Fatihah sebagai obat. Kemudian di surah Al-Isra itu juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai obat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nah, kan? Sebagai obat, kemudian sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, kita beriman kan Ibu? Beriman, makanya makanya kita puasa, menjalankan ibadah puasa karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perintahnya. Nah, sebagai obat. Bagaimana sebagai obat ini merupakan obat jiwa atau hati. Segala penyakit itu akan bermuara pada hatinya. Orang yang dengki pasti dia akan memiliki sifat narsistik, akan penuh validasi. Gitu ya. Orang-orang yang butuh pujian dan seperti itu. Nah, suratul Fatihah dan Al-Quran itu setidaknya membentengi kita dari penyakit-penyakit hati. Seperti majelis ta'lim kita namanya majelis ta'lim ngaji hati. Jadi ditata hatinya melalui dengan Al-Quran seperti Ramadan everyday with Al-Quran. Apa artinya ini Bu? Setiap hari. Saya kurang paham bahasa Inggris Ibu. Harus bahasa Inggris gitu. Bahasa luar negeri. Nah, kemudian itu Ibu ya. Fatihatul Kitab Shifa'un minas sam. Itu penyembuh dari terkenanya racun. Jadi racun-racun hati itu lebih berbahaya Ibu. Semua masalah itu dari hati. Dari susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, sehingga sumpah, Ustaz, kok aku baca Quran itu nggak ada ini di hati itu nggak nempel gitu. Bersihkan hatinya dulu. Mendekati Al-Quran itu tidak boleh dengan hati
kotor. Suatu hal yang bersih tidak akan bisa diberikan, tidak akan bisa dimulai dengan hal yang kotor. Semua akan kotor nanti jadinya ibu. Jadi kalau ingin baca Quran, wajib juz kita, hatinya dimantapkan ibu. Saya duduk nanti nggak tidur sampai habis. Walaupun tidur nanti nggak apa-apa gitu. Ya karena ngantuk kan ibu, ngantuk. Jadi tapi diniatkan di dalam hati kita itu. Semuanya itu bentuk daripada niat awalnya. Kemudian itu nanti akan menjadi obat. Mungkin ibu bisa galau, bisa banyak masalah di luar sana. Kan kita nggak tahu. Ibu lihat saya ini happy-happy aja ya nggak mungkin kan, nggak ada masalah. Pasti ada masalah, namanya manusia. Kalau manusia nggak ada masalah lagi, berarti dia sudah, kok lihat aku semuanya. Ya, berarti sudah selesai. Dan orang semua itu, orang manusia ini juga, kalau rezekinya sudah selesai, maka Allah sudah akan memanggil dia. Rezekinya sudah selesai, tidak ada lagi. Sudah ending. Mau happy ending atau sad ending kita, Bu? Happy ending. Yaitu happy ending itu istilah kerennya itu husnul khotimah itu loh Ibu. Husnul, kematian yang baik. Ibu mau husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Saya juga maunya itu husnul khotimah ibu. Tapi takut saya salah paham ibu-ibu. Dikira nanti perempuan yang namanya husnul khotimah. Enggak. Husnul khotimah. Kematian yang baik. Dan salah satu kematian yang baik itu adalah orang-orang yang menjadikan dirinya itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan sehingga menjadi obat di dalam dirinya. Coba ibu lihat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, periode-periode Islam masa lalu, semuanya mereka itu menggenggam Al-Quran baik di dalam di luar atau di dalam kehidupan mereka maupun di dalam jiwa mereka, diamalkan seluruhnya. Tapi kan umat-umat akhir zaman terkadang itu lupa dengan pedoman yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Islam periode-periode awal semuanya tentram damai, nggak ada masalah-masalah, nggak ada saling rudal, nggak ada. Ya. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai obat di dalam hati. Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun dicaci tetap menghormat. Kalau kita senggol sedikit bacok. Ya, kalau kita gitu. Ya. Jadi senggol dikit, kadang ibunya mukanya memang lagi kayak gitunya, memang pes mukanya ibu kayak sombong gitu pes mukanya. Kan kita kadang-kadang gitu ya, tiba-tiba judes kelihatan, tiba-tiba senyum, ya Allah, menghanyutkan gitu ya. Kan kita mantu di mukanya, itu udah tersinggung. Berarti Al-Quran tidak ada dalam hati. Nah, kita mulai dari suratul Fatihah ini untuk menumbuhkan ayat-ayat setelahnya itu muncul di dalam hati kita masing-masing. Nah, itu tadi mengandung obat ibu ya. Sudah paham ibu obatnya? Nah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu adalah obat daripada ketentraman. Bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketenangan hati. Ibu punya masalah, sumpek, galau, kalau kayak saya ini ibu galau karena tugas. Sampai rambut botak, ya Allah, rambut botak. Ini masih muda udah botak ya. Tadi itu tatma'innul qulub. Membaca Al-Qur'an insyaallah akan tenang. Karena kenapa ibu? Ritme Al-Quran itu menariknya dalam segi bahasa itu ibu. Ritme Al-Quran itu memberikan detak jantung kita itu tertata. Kemudian emosi kita itu terkontrol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak, Alhamdulillah, kan? Nah, kalau gitu kan ngos-ngosan ibu. Yang jantungan tambah jantungan. Yang capek tambah capek. Kalau di Al-Quran atau Al-Quran itu memberikan ketenangan dalam diri kita, kemudian semua masalah itu akan bisa kita hilangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Saya turunkan Al-Quran itu, kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifa, adalah sebagai obat. Nah, kita jadikan sebagai obat, penawar dari segala obat. Nah, ibu ya, bukan berarti misal sakit jantung baca Quran nggak berobat ke dokter atau apa gitu, tetap berobat tapi tetap membaca Al-Quran setidaknya untuk menjaga hati kita itu sehingga tetap pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan kita gini bu, sakit terus habis itu nggak baca Quran, ya Allah sakit terus padahal masih 1 hari sakitnya. Nah, selebihnya itu sehat. Masih 1 hari sakit, kok loro naman ya, loro
Bahasa Jawa sedikit ibu ya. Ulur terus. Apa bahasa Jawa ulur terus? Nah, sakit terus, ya kan? Padahal baru baru itu baru sakit. Kadang ibu-ibu itu juga manja. Ibu atau bapak-bapak, mungkin bapak-bapak pengalamannya, ibu-ibu pusing sedikit, oh, kepala aku ini mau copot. Padahal sakit kepala pun di oles presker sudah sembuh. Nah, ya, sudah oles presker sudah sembuh. Saya nggak bawa presker ibu. Saya itu menempatkan diri pada tempatnya. Karena jamaahnya tua-tua, saya bawa presker biar kamu. Ya biar ini bu, biar sejiwa gitu. Saya bawa presker. Jadi saya dulu pernah ibu itu yang ngaji sama ibu-ibu dari habis di rumah saya di rumah sama abah itu ngajarin ibu-ibu yang mungkin lebih tua daripada ibu umur 70 80-an. Artinya mohon maaf. Jadi kalau itu belajar suratul Fatihah, surah juz 30 yang awal-awal kulhu, tapi dengan tahsin yang benar. Jadi mohon maaf ibu. Assalamualaikum Ustaz. Masuk bu, masuk, monggo masuk. Oh enggak ada basmati monggo. Ayo bu masuk. Duduk. Silakan. Nah, setelah duduk ibu, mohon maaf, duduk pantat itu masih baru gini. 2 menit ditunggu atau 3 menit. Baik kita mulai ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam semua. Tiba-tiba udah gini semua. Udah tidur bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab ini. Malah udah gini semua. Giginya cuma satu, ya tinggal 1, 2 gitu. Jadi yang penting semangat belajar, nggak apa-apa ibu. Nah, nanti tiba-tiba yang saya jelaskan aja ibu, saya jelaskan, semuanya jelaskan. Itu yang bangun aja lah yang dijelaskan. Setelah bangun nanti itu, setelah bangun selesai, kok cepat namanya tidur dari tadi. Lagi mana? Ustaz kok cepat kali ya. Tidur tadi, saya capek ibu. Nah itu ibu. Nah, majelis ilmu aja berikan ketenangan. Jadi itu bagian daripada rahmat ibu. Nah yang ibu ya, jadi sebagai obat. Nah semangat ibu-ibu ya. Ini masih ada yang lebih parah ibu. Nah ya, jadi kalau ibu-ibu kan saya semangat duduk 1 jam 2 jam itu kok. Saya kadang mikir, kok ibu-ibu tahan ya duduk berapa jam? Kita kan kalau ngaji 1 juz 1 jam, 1 jam setengah atau 1 jam 15 menit paling cepat itu. Tapi kok ibu tahan itu nggak berdiri gitu. Paling kan tinggi gigi aja. Gigi 1 duduk bersila, gigi 2 angkat meja, gigi 3 sender. Gitu. Tapi muskilah nggak masalah. Yang nggak masalah. Ibu ya. Habis itu tiba-tiba tadi perasaan halaman pertama, sekarang sudah halaman kelima ya gitu. Gak apa-apa. Yang penting hadir dalam majelis ilmu itu juga baru daripada Anda ibadah. Apalagi kita ngaji Al-Quran, ini kita mulai dari suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah itu yang ke-7 di sini. Yang saya tulis yang ke-6 yang saya tuliskan itu adalah sebagai rukun daripada sholat. Itu yang kita baca tadi itu. Yang kita sampaikan rukun daripada sholat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita lupa dalam salat membaca suratul Fatihah, maka harus ditutup dengan sujud sahwi. Karena pentingnya suratul Fatihah, karena bagian daripada rukun salat. Ibu-ibu, ada yang pernah lupa baca suratul Fatihah ibu? Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi kalau sudah tua-tua itu kadang lupa. Nenek saya ada gitu bu. Jamaah maghrib, sholat maghrib, kayak di sana kalau nenek itu laki perempuan tetap nenek. Bedanya nenek laki sama nenek perempuan gitu aja. Kalau sini kan nenek kakek ibu. Kalau di sana nenek kalau agak tua sedikit opung. Opung. Kalau udah umur 70 80 opung. Ibu ada yang mau dibilang opung? Terus habis itu oke, saya aja yang imamin. Soalnya dia baru sakit bu, kan pelupa. Saya nanti di belakang imam susah, dia bacanya nggak surah juz 30. Nanti saya suruh belum murojaah, nanti apa yang saya sambung ya bu ya. Setelah itu saya aja yang imamin. Kakek biar istirahat di belakang aja gitu. Enggak, saya aja yang imamin. Allahu Akbar.
langsung surah Az-Zukhruf ya. Nggak baca suratul Fatihah. Subhanallah. Tidak dibaca sama dia. Allah. Akhirnya sampai selesai nggak enggak. Subhanallah enggak. Nah, itu kan karena faktor umur. Tapi suaranya bagus, Bu. Suaranya mantap. Tapi faktor umur. Makanya itulah, Ibu. Kita ngimamin atau apapun itu harus melihat kondisi dan situasi. Ya, ini Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu kan ngimamin di rumah sama cucu bagus, Bu. Ibu-ibu ini baca suratul Fatihah ini nanti setelah selesai 3 hari, selesai baca suratul Fatihah, panggil cucu. Sini, sholat. Uti yang ngimamin. Nah, itu. Sini. Atau duduk. Surah Al-Fatihah itu gini, ini bacaannya yang benar, gitu ya. Nah, duduk sini. Diajarin. Nah, itu Ibu. Itu bagian daripada tarbiyah kepada anak-anak. Dan itu juga bagian daripada mengajari Ibu. Khairukum man ta'allamal Qur'an itu. Tidak harus ngajar seperti ini, Ibu. Ngajar seperti ini berat tantangannya. Artinya kita harus dimintai pertanggungjawaban semuanya. Kita ajari cucu kita di rumah. Banyak ibu-ibu yang sekarang itu cucu-cucu kita itu, bukan cucu kita ya, cucu-cucu ibu. Saya ikut-ikutan. Cucunya ibu-ibu itu bahkan jauh dari keadaan Al-Quran itu. Bisa Ibu. Jadi usia dari 3 sampai 5 tahun itu betul-betul dihiasi dengan kegiatan-kegiatan keislaman, belajar Al-Quran dan seterusnya. Nah, kalau Ibu mau lihat contohnya, salah satunya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kan sahabat-sahabat Nabi itu, Ali bin Abi Thalib orangnya cerdas dan dia itu di masa kecil itu selalu bersama Nabi. Nah, itu Ibu. Itulah yang kita buat barometer pendidikan. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah SWT, setelah belajar suratul Fatihah ini, karena rukun di dalam sholat, cucu nanti di rumah diajarin, Ustaz tapi belum bisa baca. Bisa Ibu dari asma, dari pendengaran. Ibu baca, diulang. Karena Nabi turunnya Al-Quran pertama itu metodenya apa, Bu? Metode ikro atau metode tilawati atau metode apa? Metode talak. Nah, malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kan Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Nabi SAW. Saya tidak bisa membaca. Kemudian ditalaki. Tirukan, tiru, baca, tiru. Nah, itu Bu. Jadi kalau belum bisa pendengaran atau belum bisa membaca, itu bisa di rumah. Ngaji dulu, sini ngaji. Nanti nenek belikan Silver Queen, ya, misal ya, diberikan Ibu biar mau. Nanti lama-lama juga bisa. Nah, neneknya nggak mungkin lah kan, ibu-ibu hadir ya pengajian besok tak kasih Silver Queen, datang ibu-ibu semua. Ya, rame ya. Karena dana terbatas ya gitu aja. Ibu-ibu hadir ya, monggo hadir. Itu Ibu ya, yang ke 7. Sudah tadi ada berapa tadi? Yang pertama keutamaannya sebagai umul Quran. Yang kedua hablum minal. Kemudian yang ketiga mengandung pujian. Yang keempat cahaya. Kemudian yang kelima sebagai obat. Yang keenam rukun dari sholat kita. Nah, nggak sah sholat kita kalau tidak membaca suratul Fatihah. Maka itulah bacaan yang baik perlu kita pelajari. Gimana baca bismillahnya, gimana baca alhamdulillahirrabbilalaminnya, gimana ayat setelahnya seterusnya. Kadang kita baca maghdubi jadi magodubi. Mago itu bahasa Mandarinnya itu hilang Ibu. Apa yang hilang kan? Ghairil magodubi, mago ya. Nanti kita pelajari yang itu. Selanjutnya Ibu, kita lanjut. Ini kan masih pertemuan pertama. Ya, jadi pemanasan ini istilahnya Ibu ya. Besok lebih wah lagi ini. Pentingnya suratul Fatihah Ibu tuh tadi kan biar nggak salah-salah baca. Anak multimedia bisa ditampilkan mungkin. Ada contoh Ibu. Kalau bacaan seperti ini, pentingnya tadi cucu itu belajar Al-Fatihah diajari Ibu ya. Tegar. Tampilkan coba yang tadi yang saya kirim. Tidur dan kecapean Bu dia. Dari malam sampai ini nge-live.
Pentingnya kita belajar suratul Fatihah itu biar kita itu lancar nanti bacanya. Gak ada orangnya. Ada? Ada, udah. Ya. Ibu mungkin sudah pernah lihat video ini. Bukan. Biar nggak seperti ini Bu bacanya ibu. Ibu udah tahu kayaknya ya. Nggak bisa diputar kan? Oh, bisa nggak kan? Nggak ada suaranya. Malah muncul ini. Bisa kan? Nah, kita lanjut aja ibu dulu ya. Nggak usah lagi tegar. Nggak ada suaranya. Sudah ibu. Kemudian yang kedua, di halaman yang kedua itu ada dia namanya nama-nama lain dari suratul Fatihah. Nama-nama lain dari suratul Fatihah. Itu yang kedua yang akan kita pelajari ini. Nama lain dari suratul Fatihah itu di halaman kedua ibu ya. Halaman kedua. Warna apa bu? Warna pink ya. Biar imut gitu ibu. Ya, warna pink. Sudah langsung ini aja Gar, nggak usah lagi, nggak usah lagi. Langsung layar aja langsung. Coba bilang. Kemudian nama lain dari suratul Fatihah. Nah, nama lain dari suratul Fatihah saya buat di pertama di situ adalah alhamd. Alhamd itu adalah suatu bentuk pujian. Ya, kalimat alhamd itu berarti pujian. Kemudian karena dalam surah ini surah Al-Fatihah tadi itu terdapat banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang yang berhak kita puji itu hanyalah zatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Nah, itu alhamd. Nama lain yang kedua adalah Fatihatul Kitab yang kita baca tadi, Fatihatul Kitab ya. Sebab pembukaan daripada Al-Qur'an ya, dari pembukaan daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga kita itu ada apa bu? Yang ketiga Ummul Quran. Sebab isi Al-Quran terangkum dalam suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memohon hamba itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di suratul Fatihah itu meminta ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian jalan yang diridhai Allah dan tidak bergolong daripada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Intisarinya Al-Quran itu cuma itu ibu. Kalau kita berada pada jalan yang lurus tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya nanti masuk surga. Seperti yang dikatakan itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina pakai abadah. Ya. Hafizohnya ibu-ibu sama ini, hafal Quran kayak sama ibu ini. Ya. Wa basyiril ladzi, dan berilah kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, bagi orang-orang yang beramal saleh.
Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, maka dia itu akan lurus dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang soleh itu melaksanakan larangan Allah. Mungkin nggak kira-kira ibu? Dia soleh sudah, amal soleh terus yang dilakukan setiap hari. Tidak bisa dia itu melakukan hal kemaksiatan kepada Allah, karena hari-harinya itu diberlakukan dengan amal soleh. Kita kadang itu waktu luang itu ada 10 menit, ada 1 jam, ada 2 jam. Itulah yang masuk gangguan-gangguan dari inna syaitana aduwwun mubin itu. Syaitan itu yang musuh yang nyata bagi kita itu. Sehingga kita mau ngaji malas, mau datang majelis salim malas, mau apa malas semua. Tapi kalau diajak mau makan-makan semangat. Nah itu kan. Jadi bagian daripada hal itu ibu. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum, sesungguhnya mereka itu anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dalam surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Makanya Ummul Quran itu tadi itu terangkum isi Al-Quran suratul Fatihah itu karena siratal mustaqim tadi, tunjuki kami jalan yang lurus. Orang yang lurus pasti sudah beriman, pasti dia akan mengisi hari-harinya dengan amal soleh, pasti menghargai waktu, pasti menghargai orang lain. Hubungan antara Allah dan hubungan antara manusia pasti baik. Contohnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dijamin surga pun, tapi ibadahnya tetap masih maksimal. Ya ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Hubungan manusia antara manusia baik. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, dilempari, kemudian dikatakan penyihir dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghormati. Maka itulah ibu terangkum. Kalau orang yang jalan yang lurus itu tadi, maka balasannya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Kalau surga dunia itu masih nggak abadi ibu, masih sementara. Mungkin kita bahagia dengan suatu hal sehingga dianggap ini adalah surganya dunia gitu ya. Tapi setelah itu ada masanya, ada waktu dan masanya. Nah ibu-ibu dulu muda, ada masa mudanya, dan sekarang masa semangat banget nih. Ada masanya semuanya. Ya, sekarang saya masa lajang, masa muda, masa belum punya jodoh. Nanti kok ragu bu, kok mau lajang terus. Nanti tua juga kan, tua menikah punya anak. Nanti anak saya manggil nanti ibu-ibu nanti nggak cucu. Apa yang di atasnya ini? Buyut aja. Itulah ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Fathul Kitab, Alham, pujian, kemudian Ummul Quran merangkum segala intisari dari Al-Quran. Kita tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau ridhoi, yang engkau tepati, jalan yang lurus itu, jalan-jalan yang baiklah kepada kami, kemudian jalan yang buruk dihilangkan. Nah itu kan ibu. Maka kalau sudah jalan buruk dihilangkan, nggak ada dalam diri kita, insya Allah surga lah yang diberikan kepada kita. Itulah intisari dari Al-Quran itu. Kemudian selebihnya itu Al-Baqarah, Al-Imran, apa lagi, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Itu bagian daripada langkah-langkah kita menjadi orang yang lurus, langkah-langkah kita mencari ridho Allah dengan jalan yang lurus, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Maidah dijelaskan jangan minum khamar, jangan makan daging babi, kemudian jangan berjudi dan seterusnya. Kemudian masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah itu kan cara-cara kita untuk menempuhi jalan yang lurus tadi. Paham ibu sampai sini Ummul Qurannya itu? Nah yang ke berapa sekarang? Yang keempat adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang tadi yang kita bacakan ya. Di surah apa tadi ibu? Surah Al-Hijr 87 ya. Kemudian yang kelima as-salah. Salat tadi merupakan doa bacaan salat. Hal tersebut dibuktikan dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang tadi antara bacaan hamba dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salat tadi sudah
harus membaca Al-Fatihah, rukun wajib dia. Nah, yang keenam, Al-Kafiyah, yaitu maknanya Al-Fatihah itu mencukupi ketika dalam sholat kendati tidak membaca surah lainnya. Sedangkan surah lainnya tidak mencukupi jika tanpa membaca suratul Fatihah. Ibu-ibu baca suratul Fatihah dalam sholat, kemudian dengan tidak membaca surah sudah sah sholatnya. Karena baca surah termasuk pada sunnahnya sholat. Tapi kalau ibu menghilangkan suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. Nah, itulah pentingnya suratul Fatihah di dalam sholat itu. Kemudian asy-syifa, nama lainnya asy-syifa. Tadi obat, asy-syifa. Syifa itu obat. Jadi ibu-ibu yang ada nama cucunya Syifa berarti obat, penawar ibu. Mungkin ibu-ibu minta menjadi penawar ketenangan hati. Ya. Mudah-mudahan nanti cucu-cucunya ibu jadi ulama semua ya, ulama, ustazah. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak ibu jadi itu? Didoakan terus ibu, senang ibu. Yang ketiga adalah mungkin kita nanti sampai halaman ini dulu, ya, halaman ini dulu. Niat pondasi belajar Al-Fatihah ini, ibu ya. Ibu tahu pondasi? Dasar ya. Pondasi rumah tahu? Kan bukan kuli ibu ya. Pondasi rumah. Pondasi itu dasar ya, pondasi yang dasar itu tadi. Jadi ibu-ibu bangun dulu pondasi ini sehingga ibu mau baca surah apapun, mau mempelajari surah apapun, mau mentadabburi surah apapun, nanti semangat. Kalau tidak dibangun, nanti aras-arasan jadinya bu. Bahasa Jawa itu ibu ya. Aras-arasan. Jadi kadang semangat, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Nah ini ya, pondasi belajar Quran suratul Fatihah. Ini nanti 2 hari lagi, 2 hari ke depan nanti ini kita langsung mempelajari mana kesalahan-kesalahan, tapi nanti enggak dicoba satu-satu bu. Atau mau dicoba satu-satu? Oh, boleh. Nih kita ini aja dulu, kita talaki barang ya. Saya baca, ibu tirukan, nanti saya jelaskan mana salahnya, mana yang salah, ini yang salah kebiasaan, nanti kita betulkan. Saya baca satu kalimat, ibu tirukan, gitu aja nanti belajarnya. Ya, nanti diulang-ulang di rumah. Kalau sekiranya masih ragu, baru ditanyakanlah cucunya ini. Ya, ditanyakan, ini gimana tadi Ustadz? Gimana tadi cucuku ini? Gimana tadi ini? Gimana? Ya, kadang gitu bu. Apalagi saya ketemu di jalan bu sama ibu-ibu ini. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu jamaah kita itu. Saya lagi sama orang kampung saya. Banyak juga yang kenal banget Barya. Iya ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Senangnya sama ibu-ibu itu ya itu ramah-ramah. Kalau bapak-bapak itu juga ramah bu. Tapi agak jaim. Oh itu. Ya kan dibalas panjang sama ibu, jawab oke. Kirim ini aja. Kirim apa? Jempol. Oke. Karena ibu-ibu itu perlu 20.000 kata per hari. Nah, 20.000. Ini saya habis ngomong ini capek bu, sampai malam nanti nggak ngomong lagi sudah ini. Kalau ibu-ibu di rumah langsung dikira saya kan orang bahasa ibu ya, mempelajari bahasa ibu-ibu itu 20.000 per kata per hari. Nah, saya di rumah mungkin ibu ini pantasan ibu saya itu saya rasa ini sudah capek mungkin ngomong ini. 5 menit lagi ngomong lagi bu. Tapi bagian daripada fitrahnya perempuan. Makanya kalau saya itu ibu-ibu ngaji hati walaupun panitia pengurus saya ustaznya ngomel-ngomel saya dengarkan aja. Enje bu, enje. Iya ibu, saya mau. Iya bu. Iya. Ibu-ibu yang lain juga. Saya mau berangkat nih ngaji udah mau berangkat nih udah mau telat nih. Saya berangkat dulu bu ya duluan bu, besok kita sambung lagi. Oh ya bu, ini Ustadz yang kemarin ini nyambung 5 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada fitrahnya perempuan. Nah karena banyaknya kata-katanya ibu-ibu itu yang harus dikeluarkan, maka sebaiknya ibu-ibu itu saya kasih saran keluar kata-katanya itu kata-kata Quran ya. Lihat sesuatu, masya Allah. Lihat yang sedikit-sedikit itu astagfirullah, gitu ya, astagfirullah. Kemudian subhanallah. Kalau apa namanya? Kalau lagi duduk, lagi masak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi makan, ya. Tapi fokus bu, nanti keasinan, ya. Nah, itu. Jadi ya, pondasinya ini.
pondasinya ini, ibu-ibu ya, pondasinya. Nanti kalau ibu amalkan pondasi ini, dari nama tadi sudah ibu kenal, kayak ini bu, ibu kan sudah kenal saya ibu. Makanya ibu-ibu itu sudah nyantai gitu. Coba ibu-ibu kalau nggak kenal baru ketemu, pasti jaim bu. Duduk mau geser sungkan, ya ibu ya. Kalau sekarang ibu-ibu ngaji itu, kita lihat meskipun di depan, ya ini selonjor, ya nggak apa-apa kan, karena sudah dekat. Nah itu suratul Fatihah itu kita buat seperti itu, membaca surah. Dekat dulu ibu, sehingga kita nanti itu pelajaran mau tajwidnya, mau mat qasarnya, mau fasohahnya, semuanya itu mudah rasa ibu-ibu. Ya. Iya, saya juga gitu ibu. Kalau belajar itu, kalau tegang-tegang itu nggak masuk ibu. Tapi nggak tahu ibu-ibu mau tegang terus. Mau tegang ngajinya, mau tegang nggak? Santai aja kan? Stres nanti. Ya, kemudian pondasi belajar dari Quran suratul Fatihah. Ini khusus untuk seluruh surah ibu ya. Tapi karena kita harinya suratul Fatihah, khusus ini ya suratul Fatihah. Kemudian yang pertama itu adalah niat belajar. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan itu, semua aktivitas itu didasari dengan niat. Kalau kita sudah ada kemauan, semuanya itu pasti ada jalan. Ini ibu, gambarannya seperti apa ibu? Kalau kita ingin ke mall, misal ke MOG, nah ini contohnya mall ini, karena udah mau dekat-dekat lebaran ya. Mau ke mall, nah, misal dijadwalkan jam 9 ibu-ibu ke sana, tapi niatnya nggak ini. Nantilah jadi kalau jam 9 ya jam 9. Nah, pasti molor bu. Malah nggak jadi kadang. Tapi kalau sekiranya besok saya jam 9 harus sudah di MOG. Berarti saya setengah jam harus persiapan. Berarti persiapannya dari mana bu? Dari jam subuh. Make upnya kayak mana itu subuh itu? Pasti dari jam 8 atau jam 7. Pasti diberikan estimasi karena sudah memang niat ke sana. Apalagi mungkin di sana ada Pak Presiden atau apa. Sebelumnya kita harus sudah di sana. Nah kita itu seperti itu ibu. Harus memiliki niat segala sesuatu. Sholat, azan, kalau memang niat sholat pasti sebelum azan itu sudah di masjid. Kalau ada kerjaan, pasti azan sudah tiba atau azan sudah berangkat. Tapi coba ibu, niatnya nggak kuat, nanti aja masih azan, masih koma. Pas Allahu Akbar, sarokaat, tiba-tiba sudah selesai, sholat sendiri aja. Sholat sendiri nanti setelah itu nanti kalau niatnya kayak ini, setelah selesai sholat mau sholat sendiri, ya udah saya main handphone dulu, nanti tidur. Tiba-tiba bangun, tadinya mau sholat zuhur, bangunnya sudah sholat maghrib, kecapean. Itu kan harus ada nih hijrahnya Nabi dulu itu seperti itu juga ibu. Ditanyain hijrah, loh bagaimana? Kami ini kan harta kami di sini, keluarga kami di sini, tapi ini perintahnya Allah. Makanya turun innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua segala sesuatu yang diniatkan itu akan mencapai apa yang diniatkan. Jadi ibu-ibu tata niatnya hari ini. Kalau memang niatnya mau belajar suratul Fatihah, maka niatnya yang kuat. Biar nanti setelah pertemuan terakhir, Al-Fatihah itu bisa dikuasai, bisa diamalkan, baru menetap di sanubari. Ya, jadi ibu-ibu itu nanti setiap harinya itu mempelajari satu surah dalam Al-Quran saja akan menambah ketakwaan kepada Allah. Pasti itu ibu. Ya, jadi semuanya itu kita dasari dengan niat. Ayatnya sudah ada di situ ya, Quran surah Al-Mujadalah. Orang yang berilmu itu kata Allah diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah meninggikan dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang niatnya ilmunya baik, niat menuntut ilmu baik, bagus, maka dia itu akan mendapati apa yang dia inginkan.
baik dari ilmu maupun dunia. Jadi saya dulu Ibu berangkat ke Malang ini bukan niatan untuk cari jodoh ya. Niatannya memang belajar. Niatannya belajar. Dari niatan belajar itu sehingga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lain. Anggapan saya itu Ibu, ya pulang jauh dari Sumatera Barat. Saya kan orang Eropa Ibu, orang Barat. Dari Indonesia bagian Barat, orang Eropa Bu. Ya, karena keseringan kena matahari makanya agak hitam sawo matang sedikit. Aslinya putih ini Bu. Nah itu, jadi Ibu, kenapa Allah SWT niat belajar semuanya kebaikan. Saya ketemu ibu-ibu, saya ketemu bapak-bapak, saya ketemu siapa lagi, banyak orang dalam kehidupan kita ini yang memberikan pengalaman dan seterusnya. Itu bagian daripada niat belajar sehingga kebaikan-kebaikan yang baik apa itu dapat. Nah ibu-ibu juga insya Allah kalau ada masalah misalnya dengan niat baik ibu itu dalam mempelajari Al-Quran ini, insya Allah Allah berikan bukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Gitu ya, mujadalah diangkat derajatnya. Angkat derajat itu ain itu adalah memiliki ilmu pengetahuan, lam latif bersifat lemah lembut. Orang yang berilmu itu pasti cenderung memaklumi. Gitu ya. Kalau orang nggak berilmu kadang itu ngototan. Kalau nggak gini nggak boleh. Tapi kalau orang berilmu, monggo sama-sama sama kok ya. Aman santai. Gitu. Ya kan? Dari orang latif. Kemudian mim, mulk memiliki kerajaan. Yaitu Allah berikan kekuatan. Nah, surah At-Taubah 122, perintah tafaqquh fiddin. Kemudian yang surah Toha, doa memohon tambahan ilmu. Nah, ini Ibu ya. Kalau Ibu memang agak susah mengingat, agak susah menghafal, dan agak susah untuk belajar, nanti bisa dibaca-baca. Surah Toha ayat 114 ya, biar tambah ilmunya, biar ilmunya manfaat. Kemudian yang kedua, ketekunan Ibu. Tidak cukup niat aja Bu, ya harus diaplikasikan, ya harus diamalkan. Niat sholat, misal saya mau sholat nanti ini, mau sholat tahajud ini, sholat tahajud atau sholat duha lah, atau mau apa lagi, mau silaturahim misal. Tapi tidak diaplikasikan, nggak dibuat, nggak digerakkan badan ini, nggak gerak-gerak Bu. Saya nanti sholat azan, sudah azan. Tapi badan ini nggak gerak, nggak dibuat ketekunan di dalam diri kita itu. Sehingga kita itu subuh itu bukan bangun ya. Tarik selimut kan enak Bu. Seharusnya kan tarik selimut enak. Tapi kita itu bangun. Allahu Akbar. Itu di masjid. Kalau kita nggak buat punya ketekunan, udah gini tarik selimut aja sudah. Nanti 10 menit lagi wes sudah. Biasa apalagi di Baitur telat kok. Apanya itu azannya itu telat. Nanti segitu molor-molor lagi. Tapi kalau dengan ketekunan Allahu Akbar azan di masjid atau sebelum azan selimut masih di sini langsung lipat langsung ambil Bu. Nah itu ketekunan itu tekun. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala belajar suratul Fatihah ini harus dengan ketekunan. Kan nggak lama-lama Ibu, cuma 1,5 jam aja cuman kita ya. Nggak 1 harian kan Ibu. Saya dulu belajar suratul Fatihah itu 1 harian. Mulai jam 8, mulai jam 5 habis subuh. Sana subuhnya jam 5 kurang 10. Habis subuh sampai jam 8, istirahat jam 8, makan. Setelah makan nanti lanjut lagi sampai jam 11. Jam 11 istirahat, tidur sampai jam 2, jam 2 mulai masuk sampai jam 4 sholat asar. Setelah sholat asar mulai sampai maghrib. Maghrib nanti habis maghrib mandi, pas maghrib mandi, sholat maghrib, makan malam, isya sampai jam 12. Polanya seperti itu saya dulu belajarnya. Belajar untuk ngaji itu. Tapi di hari-hari libur. Bukan di hari normal. Kalau hari normal nggak sekolah jadinya Ibu ya. Nah, itu. Jadi ketekunan, penuh ketekunan. Ya, di surahnya Quran surah Al-Ankabut 69, Muzammil 1 sampai 8. Yang Al-Ankabut itu kesungguhan membuahkan hasil. Nanti dipahami Bu, dipelajari. Insya Allah besok saya ulang lagi ininya. Kemudian yang Al-Muzammil ketekunan dalam beribadah. Dan salah satu mempelajari Quran surah Al-Fatihah ini adalah bentuk daripada ibadah. Ketiga, keberanian. Jangan takut salah. Ya, jangan takut ya Allah, aku ini udah umur segini, masa belajar ngaji lagi? Malu lah, jangan malu. Ya, kebaikan itu tidak boleh kita malu.
Nah, itu keberanian. Surah Al-Imran 139. Larangan bersedih dan larangan untuk bersifat lemah. Kemudian yang keempat, menghafalkan. Rajin ibu menghafalkan, ya. Mau menghafalkan. Tidak harus ibu satu juz satu hari ibu hafal. Nanti panas ibu kepala. Nah, kalau nggak bisa satu ayat, kalau bisa 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat. Tapi kalau bisa memang lebih nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian diulang-ulang dalam sholat. Nah itu Quran Al-Qamar dari situ tentang kemudahan di dalam hati, adab dan ketenangan. Kemudian yang kelima memahami makna, ibu ya. Jangan hanya menghafalkan, sudah ada niat, sudah ada ketekunan, sudah ada keberanian untuk tidak salah, untuk salah, keberanian untuk belajar, kemudian sudah mau menghafalkan, setelah itu dipahami maknanya. Jangan sampai menghafalkan saja, dipahami maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehingga kita dapat memahami makna itu berarti kita paham tafsirnya. Kita baca-baca aja bukunya itu kan, tafsirnya, kemudian kita pahami apa sebenarnya implikasi dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita ini dari segala dapat keberkahan atau apa, alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu sudah aplikasi banyak aplikasi. Kemudian mengamalkan. Dalam surah Al-Ankabut 45 perintah membaca dan mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja Ibu. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kelebihan waktu 15 menit Ibu. Dimaafkan Ibu. Besok kita kembali lagi bertemu insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Saya mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat, diluaskan Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, dan insya Allah ibu-ibu besok kita sudah mulai dari ayat pertama ya, sebagai pembuka ini untuk nyantai-nyantai dulu perkenalan dengan cucunya ibu ini. Nanti kita insya Allah besok 3 ayat atau 4 ayat baru nanti setelahnya nanti selesai. Baru kita coba. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu sehat walafiat, luas rezekinya, panjang umurnya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Semuanya dalam istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Kalau beli kue putu, kalau pergi ke Medan jangan lupa beli kue putu. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.